Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja dan keandalan repressor fan untuk stabilitas aliran gas industri. Nama saya Akmal Fariski dengan NRP 500924125. Perkenalkan, nama saya Priyu Fadlidaya dengan NRP 50009241133. Perkenalkan, nama saya Haris Dadan Jaya Suatmaja dengan NRP 50092411137. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Akmal. Silakan Akmal. Baik. Pertama kita mulai dengan abstrak. Penilaian ini mengevaluasi kinerja dan keandalan repressor fan, komponen vital dalam sistem transportasi gas pada proses produksi carbon black. Repressor fan ini berfungsi meningkatkan tekanan aliran gas setelah mengalami penurunan, memastikan stabilitas aliran untuk kebutuhan operasional. Dengan kapasitas aliran udara besar, tekanan statis tinggi pada suhu tinggi, serta didukung motor berdaya tinggi, fan ini dirancang untuk efisiensi optimal. Analisis keandalan dilakukan pada komponen utama seperti V-belt, bearing, coupling, dan motor menggunakan data yang sudah diberikan. Hasil penelitian ini akan menentukan data TTF dan TTR dan PTF, failure rate, serta keandalan sistem secara keseluruhan dengan asumsi komponen tersusun secara seri. Lanjut latar belakang. Dalam industri produksi carbon black, keandalan peralatan menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran proses. Salah satu komponen vitalnya adalah repressor fan, yang berfungsi meningkatkan tekanan aliran gas agar stabilitas sistem tetap terjaga. Repressor fan beroperasi pada kondisi ekstrim seperti suhu dan tekanan tinggi, membuat komponen seperti V-belt, bearing, coupling, dan motor rentan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis keandalan menggunakan data historis pemeliharaan untuk menghitung TTF, TTR, failure rate, serta reliability system tadi. Komponen repressor fan memiliki 4 komponen utama, yaitu V-belt, bearing, coupling, dan motor. V-belt berfungsi sebagai penghubung antara motor dengan baling-baling kipas, sehingga energi yang dihasilkan oleh motor dapat tersalurkan pada baling-baling kipas sehingga kipas dapat berfungsi. Bearing menopang poros yang berputar dan mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak. Bearing memastikan rotasi halus dan efisien, sehingga komponen ini sangat penting untuk menstabilkan rotor di tekanan tinggi. Coupling menghubungkan poros motor dengan poros impeller. Tipe flexible coupling ini memungkinkan penyelarasan yang lebih baik dan menyerap getaran serta kecut beban selama 38 jam fan beroperasi. Motor merupakan komponen yang berputar dalam sebuah mesin atau perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan berputar. Analisis data. Nah, ini adalah data yang sudah diberikan dari pabrik, yaitu data maintenance V-belt bisa dilihat, data maintenance coupling, lalu ada data maintenance motor dan data maintenance bearing. Kemudian setelah kita hitung TTR dan TTF-nya, kita dapatkan ini. Dengan contoh pada nomor 1, TTR kita dapatkan 8 hari dan TTF 0. Lalu nomor 2, TTR kita dapatkan 4 hari dan TTF 40 dan seterusnya. Begitu juga dengan TTR dan TTF pada komponen bearing. Nah, didapatkan rata-rata TTR adalah 6,648 dan rata-rata TTF 18,138. Tadi rata-rata TTR dan TTF pada V-belt adalah 7,9 dan 28,73. Lalu hasil perhitungan TTR dan TTF pada coupling, rata-rata TTR adalah 9,46 dan rata-rata TTF adalah 9,16. Dan yang terakhir adalah TTR dan TTF pada komponen motor dengan rata-rata TTR adalah 6,575 dan rata-rata TTF adalah 18,406.
Berikut adalah plottingan PDF untuk keseluruhan komponen. Bisa dilihat ini adalah grafik antara density dan waktu gagal dalam hari. Berikutnya akan dilanjutkan untuk hasil perhitungan dari laju kegagalan. Nah, untuk menghitung laju kegagalan atau biasanya disebut dengan HT, digunakan metode distribusi Weibull dengan mencari parameter skala dan parameter bentuk. Kemudian menghitung laju kegagalan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu HT sama dengan beta per theta sama dengan dikali dalam kurung waktu per theta pangkat beta min 1. Kemudian kita melakukan hasil perhitungan skill dan shape parameter pada seluruh komponen menggunakan data TTR dan juga DTF yang ada di atas dengan ditemukan berikut. Untuk komponen V-belt, theta ditemukan sebesar 168,2725 dan untuk beta ditemukan 6,14. Kemudian untuk bearing ditemukan theta sebesar 199,676 dan juga untuk betanya 13,866. Untuk coupling ditemukan 102,440 dan betanya ditemukan 14,129. Untuk motor ditemukan theta sebesar 202,393 dan beta sebesar 13,613. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perhitungan laju kegagalan untuk komponen V-belt dengan rentang waktu 1 hingga 10 hari. Ditemukan untuk waktu 1 hari laju kegagalan sebesar 0,0122 sekian dan hingga pada 10 hari ditemukan laju kegagalan sebesar 0,029373704. Dilanjutkan pada hasil perhitungan laju kegagalan untuk komponen bearing dengan waktu yang sama 1 hingga 10 hari. Ditemukan untuk laju kegagalan pada saat hari ke-10 adalah sebesar 0,053. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan laju kegagalan untuk komponen coupling dengan rentang waktu yang sama 1 hingga 10 hari. Ditemukan laju kegagalan pada saat hari ke-10 yaitu 0,13655. Dan yang terakhir untuk komponen motor didapatkan laju kegagalan sebesar 0,052135007. Berikut adalah plot laju kegagalan seluruh komponen dengan warna kuning menandakan coupling, biru V-belt, oranye adalah bearing dan ungu adalah motor. Dan untuk hasil perhitungan keandalan komponen menggunakan rumus berikut berdasarkan metode distribusi Weibull, yaitu RT dalam fungsi waktu sama dengan eksponensial pangkat T per eta dipangkatkan dengan beta. Lalu untuk perhitungan keandalan komponen V-belt dengan T mulai dari 1 hari sampai 10 hari didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu ini merupakan hasil perhitungan keandalan untuk komponen bearing sebagai berikut. Selanjutnya ini untuk perhitungan keandalan komponen coupling. Dan yang terakhir ini merupakan hasil perhitungan keandalan untuk komponen motor. Berikut merupakan plot keandalan seluruh komponen mulai hari pertama penggunaan hingga hari ke-10 penggunaan komponen. Kemudian untuk hasil perhitungan keandalan sistem jika menggunakan waktu 10 hari penggunaan didapat keandalan sistem sebesar 8,51% yaitu dengan rumus keandalan secara seri R1 dikali R2 dikali R3 dikali Rn. Rn adalah jumlah komponen yang terdapat dalam sistem. Lalu kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem repressor fan yang tersusun secara seri memiliki angka keandalan yang cukup rendah, yaitu 8,51% pada hari ke-10 penggunaan. Rendahnya keandalan ini disebabkan oleh penurunan performa komponen, dalam hal ini keandalan komponen V-belt dan juga coupling yang lebih cepat mengalami kegagalan dibanding bearing dan juga motor. Nilai shape parameter atau beta menunjukkan bahwa V-belt rentan terhadap kegagalan dini dengan nilai beta kurang dari 1, sedangkan komponen lainnya mengalami peningkatan laju kegagalan akibat keausan atau faktor usia karena nilai betanya lebih dari 1.
Untuk menjaga kestabilan sistem diperlukan maintenance berkala dan kontrol kualitas yang lebih ketat, khususnya pada komponen dengan tingkat keandalan yang rendah. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.